ya. Cuman kalau di ruang radiodiagnostik itu beda lagi. Ini mungkin aku jelasin dulu yang di radioterapi. Jadi tahap pertama ketika pasien masuk di radioterapi, dia itu bakal di CT simulator. Jadi bakal di-scan dulu badannya. Fisikawan medis seperti yang kalian di sini, fisikawan medis itu berada di belakang layar. Dalam sini adalah radiografer. Ya, jadi fisikawan medis nanti bakal masukin data pasiennya, kemudian nanti nentuin bagian mana yang bakal di-scan. Misalnya kayak penyakitnya juga dia kanker cervix, maka yang bakal di-scan adalah bagian, nggak mungkin di bagian kepala kan, pasti bakal di-scan adalah abdomen. Jadi nanti medis bakal nge-scan di bagian abdomennya doang. Jadi seperti itu. Setelah itu hasil rekaman dari simulator ini bakal dibawa ke TPS. TPS ini pertama bakal diterima oleh dokter onkologi. Nanti dokter onkologi itu bakal ngegambar. Jadi mungkin aku spoiler dikit ya tentang radioterapi. Jadi ada istilah GTV, CTV, PTV, sama OR. GTV itu gross tumor volume. Itu adalah bagian tumornya. Nah, kemudian ada CTV, clinical tumor volume. Jadi ibaratnya ketika kalian ada agar-agar nih, terus agar-agarnya itu warnanya merah sama putih. Kan pengen ngehilangin bagian merahnya. Ketika kalian ngehilangin bagian merah, di agar-agar putih kalian itu ada beberapa bekas agar-agar merahnya. Nah, jadi sisanya itu kita sebut sebagai wilayah CTV. CTV, jadi clinical tumor volume. Kemudian ada GTV. Oh ya, CTV itu intinya 2 cm dari GTV. Setelah itu ada PTV. PTV itu berapa senti lagi. Jadi PTV itu yang bakal disinarin radiasi. Jadi bukan tepat di GTV-nya. Kemudian ada istilah OR. Seperti yang tadi, OR itu adalah organ at risk. Jadi misalnya di kanker apa ya? Aku ke cervix lagi karena kebanyakan Indonesia tuh rata-rata di cervix. Jadi kayak di kanker cervix, OR-nya itu biasa di bladder. Nah, beberapa pasien mungkin yang udah stadium 3B itu tumornya tuh udah menyebar di bagian bladder. Nah, maka seorang dokter sama fisikawan medis itu bakal nemuin pasiennya langsung kalau ini udah nyebar ke bagian bladder, maka bladdernya itu bakal kena radiasi juga. Jadi ya gitu. Kita harus mengikhlaskan beberapa bagian. Kayak kasus kanker nasofaring juga biasanya tuh bisa nyebar di bagian mata. Ya biasanya tuh ya akibatnya juga buta gitu kalau udah nyebar ke bagian mata karena kita bakal kenalin radiasi untuk menghilangin tumor-tumornya. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya tumor itu kan selalu berkembang ya. Jadi kita bisa menghentikan perkembangannya dengan radiasi. Sebenarnya untuk menghentikan perkembangan tumor itu banyak cara, ada 3, operasi, radiasi, sama kemoterapi. Jadi nggak semuanya bisa dilakukan semua. Buat operasi ya, misalnya operasi kan bisa mengangkat beberapa bagian, tapi beberapa kanker itu nggak bisa diselesaikan dengan operasi. Contohnya kayak kanker nasofaring. Nasofaring itu kan berada di bagian tengkorak, jadi di belakang hidung. Jadi nggak mungkin kan dibelah hidungnya. Gimana cara nyambungin lagi tulang-tulang hidung itu? Nggak bisa kan. Nah, jadi caranya itu adalah radiasi. Tapi ada beberapa kasus di mana misalnya kayak kanker payudara atau kanker serviks, jadi payudara diangkat, tapi karena tumornya itu belum diangkat secara sempurna, maka bakal diradiasi untuk dihilangkan. Kemudian ada beberapa kasus juga kayak yang ya kayak dari kemoterapi kemudian diradiasi. Contoh kasusnya adalah kemo kan biasanya untuk kanker darah ya. Kemudian kayak salah satu kanker yang langka itu kanker Hodgkins. Aku juga baru tahu ketika aku magang kemarin. Jadi waktu itu ada pasien dia tuh kenanya tuh kanker Hodgkins. Kanker, aku nggak tahu kan, namanya tuh kayak aneh gitu, nggak pernah denger kan. Jadi ketika aku cari-cari, ternyata dia itu adalah hasil dari, dia itu kanker yang terjadi di bagian lipatan-lipatan tubuh, kayak ketiak, kemudian bagian sini, ya gitulah.
bagian lipatan. Nah, itu nggak bisa diselesaikan. Sebenarnya dia itu udah tipe berapa ya? Lupa aku. Jadi dia itu nggak bisa diselesaikan sampai kemoterapi doang. Jadi dia dilanjutin ke bagian radiasi. Nah, jadi kadang beberapa kasus itu nggak bisa ditangani sama operasi, maka radiasi yang langsung nanganin. Dan biasanya beberapa kasus yang lanjut dari kemoterapi bakal ditanganin oleh radiasi. Tapi yang perlu kalian ingat adalah physical medis itu nggak cuman kerjanya di rumah sakit. Ada perusahaan PT ini. Jadi PT ini kayak perusahaan yang menjual alat-alat CT simulator, kemudian linek, brachytherapy, dan lain-lainnya itu menggunakan jasa fisika medis. Karena tugas fisika medis itu dia harus mampu mendesain ruang radioterapi, ruang radiasi, ruang radiodiagnostik, dia harus mampu mendesain. Karena kita nggak bisa mengandalkan istilahnya insinyur Jawa ya, karena dinding radioterapi itu sangat tebal banget. Entah dia setebal, kayaknya dia tebal banget lah, kayak lebih lebar dari tanganku. Karena ingat radiasi yang kita gunakan energi itu sangat tinggi. Kalau di foto ini, nah kalau kursorku di foto ini di linek ini dia tuh pakai radiasi itu 10 mega elektron volt. Ini cukup gede radiasinya. Jadi kalian nggak bisa ngelewatin, ada istilah kalau di ruang radioterapi ada garis merah, kan nggak bisa ngelewatin itu ketika lagi dipancarin radiasi foton sebesar 10 mega elektron volt. Tapi untuk linek yang lama itu biasanya pakainya itu 6 mega elektron volt. Seperti itu. Nah, di perusahaan seorang fisikawan medis itu bakal menganalisis itu. Karena perusahaan itu kadang ngejual alat sekaligus sama desain-desainnya. Jadi fisikawan medis bakal ditarik ke PT itu karena kalian itu bakal diajak keliling Indonesia juga di perusahaan ya. Karena kita itu diajak ke rumah sakit instalasi radioterapi, radiodiagnostik di seluruh Indonesia. Jadi kita bantu ngedesainnya, ya seperti itu tugas seorang fisikawan medis. Kemudian ada Bapeten juga. Bapeten, jadi itu ada lembaga yang dia itu mengatur khusus. Jadi berapa dosis harian yang harus diterima pekerja radiasi, kemudian alat-alatnya, ya beberapa ini alat-alat itu juga ada istilah quality daily check, monthly check. Jadi ada pengecekan secara perharian, ada pengecekan juga secara bulanan. Aku kemarin sering ikutnya itu yang daily check. Jadi biasanya itu dicek jam 7 pagi sama sore. Jadi kita itu jadi ketika pasien udah habis semua, udah selesai semua, setelah itu kita pakai Phantom, ada Phantom di bagian bukan dalam Linux. Jadi kita naruh Phantom di ruang Linux di table ini, di meja ini Phantom, ini Phantom kering. Ada Phantom basah, ada Phantom kering. Jadi Phantom basah itu dia dibuat berdasarkan tubuh manusia. Tubuh manusia itu kan banyak airnya ya. Jadi dia tuh dibuat berdasarkan tubuh manusia. Ada Phantom kering juga. Nah, itu buat daily check. Jadi kita bakal ngecek radiasi yang ditembakkan. Itu di akhir. Karena nanti datanya itu bakal kita kirim ke Bapeten. Kemudian ada Batan. Batan itu salah satu lembaga ilmunya, jadi penelitian yang lebih ke penelitian. Jadi mereka juga butuh fisikawan medis untuk meneliti lebih lanjut tentang radiasi. Oke. Dan perlu kalian tahu juga yang di foto ini adalah radiasi. Ini linek itu radiasi internal. Jadi dalam terapi radiasi itu ada istilah radiasi eksternal, ada radiasi internal. Mungkin kalau anak-anak medis yang tahu yang sekarang itu, karena kalian belum dapat radioterapi ya. Jadi jenis radiasi mungkin elektromagnetik sama korpuskuler. Tapi kalau di terapinya radiasinya itu ada dua, eksternal sama internal. Eksternal itu artinya radiasinya itu ditembakkan di luar tubuhnya, kayak alat ini. Jadi pas pasiennya tuh nanti bakal tidur di sini,
Jadi ini bakal jadi alat ini namanya gantry, dia bakal nembakin radiasi dari kepala gantry. Nah, kemudian ada radiasi internal. Internalnya itu radiasinya itu di dalam tubuh manusia. Jadi contohnya adalah brachytherapy. Brachytherapy dia itu memasukkan bahan radiasi kayak radium ke dalam tubuh manusia, entah itu lewat mulutnya atau ditusuk-tusuk. Ya, itu bukan kita yang turun langsung ya, itu radiografer. Kita cuma nentuin bagian mana yang harus gitu. Yang harus dikenain radiasi gitu doang. Nah, jadi kalau lihat di gambar-gambar ini ya, ini grafik isodosis, kemudian di sini kalau lihat di sini ada istilah LM, kemudian ada elektron, karena kita juga nentuin kan radiasi apa yang boleh kita pakai, foton atau elektron. Foton itu kita pakai ketika, aku tahu spoiler lebih banyak ya, nggak apa-apa lah. Foton itu dipakai ketika kalian menghadapin pasien yang jadi radiasi itu nggak langsung kena ke kulit. Kalau pakai elektron, dia itu harus dekat sama kulitnya. Jadi kalau foton dia agak jauh dari pasien, tapi kalau elektron dia harus dekat sama kulitnya karena dia itu langsung lurus gitu loh. Jadi kayak ngebuat grafik lurus kayak gini, dia harus pakai elektron karena langsung kena gitu. Tapi kalau foton dia itu agak menyebar dikit. Ya, seperti itulah. Oke, itu spoiler dikit kalau lulusnya bakal jadi apa. Oke, tapi secara seperti yang aku bilang tadi, jangan salah tafsir. Seorang fisikawan medis pasti bakal kena banyak radiasi. Karena kalian tahu radiasi itu juga bahaya kan? Jangan salah, karena fisikawan medis itu dia sejajar dengan dokter onkologi. Dia punya apa ya? Dia itu sejajar apa sih? Ya, sejajar lah tingkatannya sama dokter onkologi. Nah, jadi dokter itu dia cuman ngenandain, ngegambar bagaimana radiasi, tapi kita tentuin secara koordinat di mana tempat radiasinya. Dan radiografer adalah yang menentukan. Ya. Oke. Tadi pernah ada ngobrol deh. Udah, lanjut deh. Oke. Yang selanjutnya, jadi tugas secara umum psikoron medis itu yang pertama, mengupayakan segala hal demi menekan risiko radiasi pasien, pekerja, dan lingkungan, serta memastikan penggunaan radiasi lebih mendatangkan keuntungan ketimbang kerugian. Oke. Ini maksudnya adalah, ini salah satu tugas psikoron medis, seperti yang gue bilang tadi, dia itu ngedesain ruangan, jangan sampai radiasi itu kena ke pengunjung yang berada di luar. Itu nggak boleh. Jadi kalau sebenarnya ada alat, salah satu alat yang kita bisa ngecek radiasi yang keluar, apakah radiasi itu juga kena ke pengunjung atau enggak. Tapi kemarin aku juga pernah coba sama, jadi ada istilah PPR, proteksi radiasi itu di radioterapi, kita juga cek bareng, tapi ya gitu, alhamdulillah nggak ada yang keluar sih radiasinya. Jadi dia itu seorang psikoron medis harus tahu itu. Jangan sampai pasien, pekerja, dan lingkungan itu terkena radiasi. Jadi minimal radiasi yang didapat oleh pengunjung, terus lingkungan di rumah sakit itu cuma radiasi background. Jadi radiasi yang ada di alam ini. Kemudian problem solving mengenai penggunaan radiasi di ranah klinis dengan pendekatan ilmiah. Jadi kita menyelesaikan suatu masalah pasien yang kita mewawancari radiasi di ranah klinis ya, dengan pendekatan ilmiah. Jadi pendekatan yang kita pakai adalah, kalau seandainya aku ada radiasi di sini, apakah tumor itu bakal hilang? Apakah nanti tumor ini bakal menyebar ke sel-sel lainnya? Maka kita biasanya itu bakal ngelebihin dikit, itulah. Tapi nggak usah khawatir, untuk Linek yang sekarang itu ada teknologi MLC. MLC itu jadi ibaratnya misalnya bentuk tumor itu kan nggak karuan ya. Jadi di gantry ada MLC, dia bakal ngebentuk sesuai bentuk tumornya. Jadi nggak bakal kayak tembus ke sel-sel yang lain, organ-organ yang lain. Kemudian ada pengukuran estimasi perhitungan jumlah radiasi yang diterima pasien dan staf medis yang multi ilmiah. Jadi seorang psikoron medis juga
dia harus menghitung berapa dosis radiasi yang diterima oleh pasien, staf-stafnya juga. Lewat dosimeter saku, jadi data-data itu harus dikirim juga ke Bapeten. Kemudian jumlah radiasi yang diterima pasien itu minim 1 hari itu 2 gray. 2 gray ya. 2 gray, jadi misalnya pasien ini dia harus dapat radiasi 50 gray. Maka penjelasan itu terjadi selama 25 kali. Oke, guna memastikan seluruh peralatan medis yang bekerja dengan konsep fisika beroperasi dengan baik atau aman untuk pasien, staf, dan lingkungan. Semua alat-alat di situ kita harus pastiin karena kita pakai daily check juga, ada monthly check, kita ngecek itu pakai phantom, kita harus pastiin itu beroperasi dengan baik. Ketika ada beberapa kasus di mana tiba-tiba kepala linek berhenti, itu biasa kita panggil ada teknisi medis. Jadi itu biasa lulusannya itu dari teknik biomedis biasanya. Ada bengkel medis juga di bagian rumah sakit, jadi dia bakal memperbaiki itu. Nah, guna mengoptimalkan penggunaan radiasi pada pasien dan memastikan bahwa pasien menerima lebih banyak manfaat dibandingkan efek samping. Konsepnya adalah kita memanfaatkan radiasi dengan efek yang serendah-rendahnya. Jadi ketika kalian melihat ada tadi di gambar tadi ada istilah grafik isodosis, itu kan bisa ngelihat kemungkinan keberhasilan dan lewat grafik itu. Nah, edukasi, konsultasi, ini juga kadang beberapa psikologi medis juga ngadain kayak seminar, ngejelasin tentang radiasi kepada kayak staff-staff, ya gitu. Dan juga kadang juga yang ngadain seminar itu kayak dari perusahaan gitu loh. Jadi bakal ngejelasin lebih lanjut tentang radiasi. Untuk fisika-fisika medis lainnya juga. Kemudian penelitian, inovasi juga. Jadi kadang fisika medis itu juga nggak berhenti sebagai bekerja di radiasi. Kayak Pak Bambang itu juga ngelakuin kayak penelitian juga, ngebuat jurnal, terus jadi dosen pembimbing dari beberapa mahasiswa di fisika sendiri ya. Dan iya, Pak Bambang itu salah satu fisikawan medis yang sangat aktif. Ada yang pengen ngobrol nggak ya? Nggak ada kok, Kak. Oh alah, kok kayak dengar suara ya? Oke, aku next ya. Oke, progres ke depannya kayak gimana? Jadi ketika kalian lulus S1, kalian masih dalam status sarjana fisika. Tapi kalian dengan peminatan fisika medis. Nah, ada istilah STR. STR-nya adalah sertifikasi sama kayak dokter ya, kayak masuk sekolah kedokteran, terus kalian lulus cuma sebagai sarjana. Tapi kalian nggak punya sertifikasi, maka kalian nggak bisa kerja di rumah sakit atau open praktek. Nah, fisika medis juga gitu. Jadi kita harus ngambil sertifikasi terlebih dahulu, baru kita bisa kerja di rumah sakit atau di perusahaan, Bapeten dan lainnya. Nah, sertifikasi ini diambilnya itu di Undip. Jadi adanya itu di Universitas Diponegoro. Jadi kita bakal ikut tes dan saingan dengan seluruh Indonesia gitu buat ngambil sertifikasi. Kemudian yang kedua ada S2 plus STR. Jadi ketika kalian lanjut S2 dengan peminatan fisika medis, itu adanya di UI. Jadi ketika kalian lanjut S2, kalian udah langsung dapat sama STR-nya juga. Kemudian kalau kalian pengen lanjut ke S3 juga boleh. S3 kan udah lanjut S3, dapat STR juga dapat spesialis. Kayak apa Bambang itu. Nanti kalian bakal ketemu Bambang di radioterapi lah. Nah, oke. BTW kalau ngomong-ngomong ini ya, pasti kita pengen tahu gajinya physical medis itu berapa ya. Oke, yang pertama kalau buat S1 fisika, kemudian atau S1 teknik nuklir peminatan, jadi yang ada peminatan medis itu ada di prodi fisika sama teknik nuklir. Itu ada fisika medis peminatannya. Nah, jadi untuk beberapa gaji kayak ini nih, ini gaji pokoknya ini tergantung rumah sakitnya, perusahaannya ya, tapi kita juga dapat kayak uang remunerasi sekitar 3 sampai 5 juta per bulannya. Gaji pokoknya itu belum termasuk ya.
Gaji pokok itu beda sama remunerasinya. Untuk S1 Fisika Medis, Teknik Nuklir, tapi ini prodi pendidikan profesi ya. Itu juga sama kayak yang pertama. Kemudian untuk S2 itu gaji pokok plus remunerasi sekitar 4 sampai 6 juta. Jadi mungkin kalau seandainya gaji pokok fisikawan medis itu misalnya ya 4 jutaan, terus remunerasinya 6 jutaan, kan udah dapat 10 juta per bulannya. Jadi gaji fisikawan medis itu salah satu, ya banyak lah. Pak Bambang itu udah dapat gajinya tuh, dia udah spesialis juga, dia udah dapat sekitar 2 jilidan, berarti sekitar 20 jutaan per bulannya. Kemudian untuk, ya kan masalah sendiri ya, untuk S2 fisikawan medis, fisika peminatan, fisika medis, gaji segitu. Tapi itu juga tergantung sama berapa tahun kan udah kerja sebagai fisika medis. Makin lama kan kerja, kan udah dapat kayak istilah analis gitu. Jadi gaji kalian itu bakal tetap naik. Khususnya S3 itu sampai di atas, remunerasinya sampai di atas 8 juta, gaji pokoknya itu beda lagi. Jadi lumayan lah untuk hidup gajinya fisika medis. Jadi tunggu apa lagi gitu loh. Kenapa kita nggak masuk fisika medis saja? Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk malam hari ini. Aku kembali lagi ke MC. Oke. Oke, keren banget ya tadi materinya. Ternyata Kak Bika Medis bisa magang di rumah sakit, bisa interaksi langsung dengan alat-alatnya gitu. Mantap banget deh. Selanjutnya ada apa nih, Roh? Oke Kak, berhubung untuk materi sudah disampaikan ya, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah mungkin bagi teman-teman yang masih bingung nih sama materi yang udah disampaikan, bisa banget nih langsung tanya sama pemateri kita Kak Gina dengan format raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, benar nih teman-teman, kalau masih ada yang dibingungkan, yuk tanya, mungkin mumpung ada Kak Gina di sini. Mungkin yang sudah ada gambaran mau masuk Fakultas Medis, tapi masih belum paham apa yang harus dilakukan, ya mungkin ini kesempatan buat bertanya teman-teman. BTW tadi suara aku nggak kecilan kan? Aman kok Kak. Oh, oke. Mungkin bisa langsung tanya teman-teman, atau kalau ada yang terkendala, oh ya ini ada dari Kak Irfan, angkatan 2020, bisa untuk on-mic Kak. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Pertama, halo Kak Gina. Terima kasih buat Hai. penjelasannya ya. Saya Irfan dari angkatan 2020 ingin bertanya mengenai STR tadi Kak. Dan juga bagian tes untuk STR itu sendiri, itu dilakukan di semester keberapa dan apa ya, mungkin apa ya, penjelasan mengenai STR itu lebih lanjut gitu Kak, bagaimana seleksinya dan lain-lain gitu. Terima kasih Kak. Oke, thank you buat pertanyaannya Irfan. Jadi untuk STR ya, STR ini dilaksanakan ketika kalian itu udah lulus S1. Jadi kalian bukan di semester ya, tapi ketika kalian udah lulus skripsi, kan udah wisuda, nanti bakal ada pengumuman di Avismi. Kalian bisa follow IG-nya Avismi atau kalian bisa langsung bergabung sama grup Telegramnya Fisika Medis. Jadi di situ bakal disebar informasi kalau ada ini aku kasih lihat dulu ya kali ya buat Telegramnya. Jadi ada informasi kalau bentar lagi tanggal-tanggalnya kapan STR itu mana ya? Nah ini. Kalian bisa join lah. Kalian bisa cari aja di Telegram. Jadi ada, nggak usah dilihat ya, nggak usah. Jadi ada jadwalnya, terus rundown-nya kayak gimana. Terus pengumumannya kapan, kalian bisa perhatiin di IG-nya Avismi sama Telegramnya Fisikawan Medis. Kalian bisa join di Telegram. Nah, terus buat informasi lebih lanjut ya, kayak
apa yang bakal dikeluarin di seleksinya STR. Jadi yang bakal dikeluarin itu soal-soal lebih ke fisika medis juga, tapi biologi juga, anatomi juga. Ya ditanyain kayak dosis, kemudian teknologi yang ada di LINEC, konsepnya kayak gimana, ya kayak gitulah buat yang bakal dikeluarin. Cuman kemarin dari UNER itu yang lolos kayaknya dikit sih, cuman nggak menutup kemungkinan ya, ini karena kita itu saingannya sama satu Indonesia ya. Jadi ketika kita gagal tahun ini, kita bisa coba tahun depan lagi STR. Ya sama juga, karena kita butuh sertifikasi untuk praktek, ya harus kayak gitu. Dan STR ini nggak kayak kita daftar, lulus, langsung jadi langsung dapat gelar physical medis, enggak. Jadi kita daftar, kemudian lulus, kita ngelanjutin belajar selama 6 bulan atau 2 tahun ya, aku juga kurang tahu. Jadi kita juga belajar lebih lanjut, nah gitu baru kita dapat sertifikasi. Nah kadang ketika udah sertifikasi kalian tuh nggak bisa langsung kerja di bagian radioterapi. Jadi ketika kalian udah dapat STR kan itu bisanya tuh kerja di radiologi sama radiodiagnostik. Karena itu masih bagian diagnosa ya. Nanti ketika kalian pengen kerja di radioterapi, kalian itu harus lanjut ke S2 dengan kalian udah dapat gelar, kalian udah dapat sertifikasi juga kan. Jadi harus lanjut ke S2 dulu baru kalian bisa dapat kerja di radioterapi. Karena radioterapi itu dia lebih ke peran terapinya, bukan diagnosa. Karena ya gitulah. Karena kalau di bagian radioterapi kan itu langsung diajarin alat-alat kayak LINEC, brachytherapy. Itu kan alat terapi kan. Jadi itu nggak bisa sembarangan karena itu kita main berapa dosis radiasinya. Nah, jadi STR kita yang lulus S1 ya, aku ulangin lagi, STR lulus S1 kan bisa kerja itu di radiodiagnostik sama radiologi. Tapi kalau kalian pengen kerja di radioterapi, kalian harus S2 atau enggak S3. Seperti itu. Mungkin bisa ngejawab pertanyaan dari Irfan? Makasih banyak Kak Gina. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih ke teman-teman panitia. Aku boleh nanya lagi apa enggak ya? Apa Kak? Lanjut Kak. Oh iya, oke, terima kasih kesempatannya. Saya punya 2 pertanyaan lagi sih Kak Gina, boleh ya? Ya, boleh. Pertama itu kan kakak kan udah terjun ke dalam fisika medis ya. Itu yang ingin saya tanyakan itu mengenai core competence yang harus dimiliki untuk anak fisika yang benar-benar apa ya? Yang benar-benar kerasa gitu. Misal kayak fisika kuantum kah atau apa gitu, mata kuliah yang sangat dominan di fisika medis. Terus yang kedua, kalau menurut Kak Gina sendiri, kira-kira nanti setelah lulus itu lebih baik melanjutkan studi S2 atau langsung menggeluti profesi sebagai fisikawan medis itu. Terima kasih. Oke, thank you buat pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya. Yang pertama buat matkul di fisika yang lebih ke fisika medis. Kalau matkul wajib, menurutku yang lebih nyambung fisika medis di semester pertama di semester 3 ya. Karena di semester 3 kita udah mulai kayak ngelangkah di matkul-matkul fisika yang beneran fisika. Jadi ada biofisika. Di biofisika kan belajar radiasi juga nanti. Buat angkatan 21 nanti kalian bakal radiasi, nanti kalian bakal kenal sinar alfa, beta, gamma, Compton, dan lain-lainnya. Terus ada fisika modern juga. Di fisika modern ada hamburan Compton, ya terus capture electron, Bremsstrahlung. Bremsstrahlung itu juga sinar X juga kan. Jadi kan bakal mempelajari itu juga. Itu salah satu yang ada sangkut pautnya sama fisika medis buat di semester 3. Di semester 4 kan itu bakal di semester 4 itu ada fisika kuantum ya. Fisika kuantum itu gara-gara fisika kuantum itu nggak terlalu beda sama fisika modern, kan bakal ngebahas yang sama juga, ada efek ada hamburan Compton. Kemudian
Di semester 4 kan juga bisa ngambil peminatan, ada rados, tadi yang bilang radiologi dan dosimetri, kemudian ada radiobiologi. Di bagian rados kan bakal ngepelajari dosis-dosis, juga pelajari kayak interaksi radiasi sama sel, sama materi, kemudian ngepelajari ya itulah sinar alfa, beta, ionisasi, eksitasi. Kemudian buat di radiobiologi kan bakal ngebahas sel di situ, kemudian interaksinya juga sama sel kayak gimana radiasi itu jadi bagian radiobiologi. Kemudian di semester 5 kan itu bakal ngepelajari oh iya, ada fisika kesehatan dan proteksi radiasi sama radioterapi. Nah, ini di fisika kesehatan kan bakal ngebahas gimana proteksi radiasi itu, gimana kalian memproteksi diri kalian dari radiasi, alat apa yang kalian pakai, kemudian pelindung tubuh kalian itu apa, efek radiasi itu kayak gimana. Kemudian di radioterapi kan bakal ngebahas alat-alat yang ada radioterapi, kayak kan bakal ngebahas MRI, CT scan, CT simulator, linek, brachytherapy, tabung sinar X, dan cobalt 60, dan alat lainnya. Nah, itu buat di semester 5 ya. Terus yang sekarang di semester 6, yang menurutku ada sangkut pautnya sama fisika medis itu ada fisika inti. Di fisika inti kita belajar nuklir. Jadi kita ngebelajari tentang partikel, mempelajari inti itu kayak gimana, kenapa inti itu bisa stabil, gimana caranya, kenapa elektron itu nggak ditarik ke inti oleh proton, atau kenapa proton itu nggak dikeluarkan dari inti, padahal proton di inti itu ketemu sama proton sama neutron, neutron itu nggak punya muatan, kenapa proton itu masih tetap di inti, kenapa dia nggak keluar. Jadi di fisika inti itu bakal dibahas lebih lanjut. Dan itu salah satu hal yang keren. Karena nanti juga di fisika inti kan bakal ketemu ada istilah partikel Tuhan. Ya, itu lebih nyambung ke fisika medis. Jadi kan di semester 6 kan bakal ketemu juga fisika medis. Kayaknya sampai semester 6 doang deh. Nanti di semester 7 kan udah mulai fokus ke skripsian. Jadi itu beberapa matkul yang aku pikir itu nyambung sama fisika medis. Oke. Kemudian soal yang selanjutnya itu lebih bagus habis S1 ini ngelanjutin sertifikasi atau STR atau ngelanjut ke S2. Oke, kalau aku pribadi ketika aku lulus S1, aku bakal mencoba sertifikasi terlebih dahulu. Namun ketika aku gagal sertifikasi, aku bakal lanjut untuk lanjutin S2. Karena ya ibaratnya udah gagal di sertifikasi, ya lanjut aja S2 kan bisa belajar untuk jadi fisikawan medis, dan sekaligus kan bisa dapat sertifikasi secara langsung. Walaupun kalau harus nambah 2 tahun kan buat kuliahnya, tapi kita bisa kerjanya itu di bagian radioterapi. Radioterapi loh ini. Gajinya sangat banyak ya radioterapi. Jadi radioterapi, ya kan udah dapat S2, jadi kan bisa kayak nyamar gitu loh. Kalau misalnya pengen jadi dosen, sekaligus jadi fisikawan medis juga bisa. Jadi ibaratnya kalau gagal setelah S1 ngambil STR gagal, langsung lanjut S2. Kalau aku sih gitu. Biar bisa dapat ilmu, bisa dapat STR juga, walaupun harus nambah 2 tahun. Seperti itu, Irfan. Baik, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, buat penjelasannya. Sangat membantu. Oke. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Gina. Mungkin sudah cukup jelas ini Kak untuk jawabannya. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan lagi boleh silakan untuk langsung bertanya dengan cara raise hand, ataupun kalau yang terkendala bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Jadi kalau tadi aku ngobrolnya nggak terlalu cepet-cepet kan? Enggak, oh, Kak, aman. Oke. Sorry kalau aku suka nge-rap.
Mungkin kita tunggu sampai 3 menit lagi ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan akan kami tutup untuk sesi tanya jawab. Permisi Kak Gina, mungkin sambil nunggu teman-teman nanya, mungkin aku boleh nanya enggak Kak? Ya, boleh, Rofi. Mau nanya Kak, mungkin bagi teman-teman atau mungkin saya sendiri Kak gitu Kak. Di sini kan masih banyak yang masih bingung untuk masuk di KPK, termasuk untuk di KPK medis Kak. Nah mungkin bagi yang pengen apa ya, udah punya keinginan untuk masuk KPK medis gitu Kak, kan untuk kami yang dari angkatan 2021 masih Kak, itu kira-kira yang perlu disiapkan gitu apa aja Kak? Kira-kira? Oke. Sebenarnya kalau masuk ke BK medis ya, kita nggak perlu nyiapin apa-apa sih. Paling cuma mental, karena kita ketemu sama profesor. Kayak Prof Dia, Prof Rin. Itu doang sih, mental sih. Yang lebih tepatnya. Tapi buat masuk ke BK medis, kan juga harus punya ilmu medis, kayak dasar-dasarnya di fisika modern. Jadi kan ngebahas, fisika modern kalian bakal ngebahas sinar alfa kan? Kalau nggak salah ya, sinar alfa, Compton, dan lain-lainnya di fisika modern. Ada fisika kuantum juga. Kan bakal ngebahas sesuatu yang sama tentang atom. Kemudian, ya, intinya di semester 4 usahain kan ngambil matkul rados sama radiobiologi. Karena di semester 6, semester 4 kan usahain ngambil matkul rados sama radiobiologi. Karena nanti semester 5 kan bakal ketemu radioterapi sama fisika kesehatan. Nah, dasar-dasarnya itu ada di rados sama radiobiologi. Itu sih buat persiapannya, buat masuk fisika medis. Itu aja ya. Oke Kak, berarti kalau bisa disimpulkan lebih ke mental ya Kak untuk disiapkan sama siapkan untuk matkul gitu Kak yang berhubungan sama KPK medis gitu kan Kak. Oh iya Kak, ini kebetulan ada pertanyaan Kak dari kolom chat. Di sini mungkin izin saya bacakan Kak. Dari Kak Nita angkatan 2020. Permisi Mbak, izin nanya. Kan di fisika medis ini kan PKL-nya di rumah sakit. Buat langkahnya buat milih rumah sakit yang digunakan buat PKL gimana ya Mbak? Atau semisal gimana kita tahu rumah sakit tersebut ada fisika medisnya apa enggak? Mungkin bisa dijawab Kak Gina. Oke. Sebenarnya buat PKL ya magang itu nggak cuma di RS tadi kan bisa di BPFK. Jadi kayak teman-teman aku juga ada di BPFK, ada di BPFK, nggak cuma di RS aja. Nah, buat langkah-langkah milih RS, jadi kan harus survei sendiri, nyari di Instagram, nyari lah di Google, atau nanya cutting kalian. Jadi UNER itu udah pernah magang fisika medisnya itu pernah magang di sini enggak, atau di rumah sakit ini juga ada fisika medisnya atau enggak. Itu juga aku juga dulu tuh nanya-nanya cutting juga.
Dulu aku awalnya tuh pernah ngajuin di rumah sakit Sarjito Jogja sama teman-teman aku. Cuman beberapa rumah sakit itu karena waktu itu masih pandemi ya, jadi respon rumah sakit itu lama banget. Akhirnya aku ngajuinnya di RSAL. Nah, RSAL itu udah punya ini juga koneksi ke UNER. Dokter Sutomo apalagi ya, depannya UNER langsung, dia punya koneksi banget ke UNER. Terus yang RS Haji juga itu punya koneksi ke UNER. Intinya jangan ngajuin satu proposal ke satu rumah sakit, karena belum tentu rumah sakit itu bakal nanggepin proposal kita gitu. Nah, terus buat intinya milih, emang aku waktu itu ngajuin dua sih, di RR Sarjito Jogja sama RSAL yang ada di Surabaya. Nah, yang Sarjito Jogja ini waktu itu lama banget ngebalas proposalku, akhirnya aku ngajuin ke yang RSAL. Nah, par RSAL itu aku chat, baru di chat sehari itu langsung dibales. Jadi kayak langsung datang ke bagian ini gitu. Terus aku datang sama temanku ke sana. Ya gitu. Setelah itu baru langsung dikasih tahu kayak langkah-langkahnya itu bakal kayak gimana. Kemudian tapi yang mungkin ada kesalahannya juga sih, karena kadang kita ngajuin dua proposal, dua-duanya keterima gitu loh. Jadi pas aku waktu itu, aku udah keterima ke RSAL, aku udah mulai magang. Ternyata pas aku buka email, ternyata Sarjito itu nanggepin. Akhirnya ternyata aku diterima di Sarjito, tapi aku ngundurin diri gitu. Tapi intinya sih, ya namanya juga kita kan nggak tahu ya itu diterima atau enggak. Tadi kita ngajuin ke beberapa rumah sakit gitu loh. Jadi intinya jangan ngajuin satu proposal, walaupun seandainya nanti bakal diterima dua-duanya, nggak apa-apa. Karena kita cuman mengantisipasi proposal itu nggak diterima. Ya, intinya semua ketika kan magang itu juga kayak gitu, temanku juga ngajuin proposal itu nggak cuma di satu tempat gitu loh. Jadi bakal ngajuin ke beberapa tempat lainnya, soalnya takutnya nggak diterima proposalnya atau nggak ditolak sama mereka gitu loh. Gitu. Ya gitu cara tahunya, ya gitu nanya-nanya cutting, survei sendiri atau kayak gimana. Ya seperti itu, Nita. Oke, sama-sama. Suaraku masuk nggak ya? Masuk, Kak. Oke, oke. Baik, mungkin berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi tanya jawab, kita cukupkan ya. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang masih ingin bertanya namun belum ada kesempatan untuk bertanya pada malam hari ini, bisa langsung aja nih mungkin CP sama kakaknya. Boleh kan Kak Gina? Baik, dan terima kasih juga untuk Kak Gina yang Boleh sudah, banget, boleh banget. iya Kak. Dan makasih juga untuk Kak Gina yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pada malam hari ini, Kak. Oke, sama-sama. Makasih juga buat Ristek. Sebelum kita mengakhiri acara malam ini, rasanya kurang lengkap ya kalau kita belum mendokumentasikan acara ini bareng materi. Jadi kita akan tutup bareng bareng Kak Gina. Yuk teman-teman bisa mempersiapkan diri dan mengaktifkan kameranya ya. Kita tunggu 1 menit ya. Baik, teman-teman mungkin yang tidak berhalangan bisa on cam ya.
Baik, berhubung sudah banyak yang on cam, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu. Di sini untuk slide 1 bisa dipersiapkan. Oke, 3, 2, 1. Oke, mungkin sekali lagi untuk slide pertama. 3, 2, 1. Oke, terima kasih pada Penca yang sudah membantu mendokumentasikan. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Gina yang sudah bersedia menjadi materi yang luar biasa pada seminar KBK malam ini. Jika Kak Gina ada kegiatan lain yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Namun jika ingin tetap bertahan di Zoom sampai akhir acara juga diperkenankan. Nah, selanjutnya ada apa nih, Rob? Aku Oh, baik, Kak. Oke, Oh oke. iya, Kak. Silakan, Kak. Ya, thank you. Terima Ya, kasih juga, Kak Gina. silakan. Oke, Kak Rehan. Di sini berhubung kita sudah selesai materi dan sesi tanya jawab. Nah, kita udah ada di penghujung acara nih, Kak. Tadi di awal kita sudah awali dengan doa, maka alangkah baiknya untuk acara ini kita akhiri dengan doa juga. Mari kita tutup acara ini dengan doa bersama, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, tiada kata cukup dalam berdoa. Nah, selanjutnya ada apa nih, Kak? Nah, selanjutnya seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Himne Mati. Himne Mati kepada Roman juga dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja dengan posisi seperti biasa, duduk siap track. Posisi himne. Himne dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dengan doa
Ifai Mafi. Yes. Ifai Mafi. Yes. Ifai Mafi. Yes. Baik, karena kita sudah doa dan himne nih, maka untuk acara pada malam hari ini benar-benar berakhir. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara malam hari ini. Izinkan kami selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. There's nothing else I want, 'cause I want you, and you're the only thing I want. It's you, it's always you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts. Trust